pemberantasan korupsi. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut. Korupsi menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Budaya korupsi bermula dari perilaku sederhana yang lalu berkembang seperti halnya penyakit kanker. Korupsi menyebar dan menjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasan korupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mental seluruh komponen masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantarkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan juga keamanan nasional. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat, karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berbeda dari kejahatan pidana biasa. Maka upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan korupsi memerlukan kemauan politik luar biasa sehingga presiden sebagai kepala negara menjadi figur penting dalam menggerakkan dan mengordinasikan peran polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat. Sehingga praktek KKN seperti penyogokan, penggelembungan harga, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya dilakukan oknum aparat PNS atau pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dipersempit ruang geraknya melalui cara-cara penegakan luar biasa dan terpadu. Sesungguhnya korupsi bisa menimpa semua orang tanpa terkecuali, tergantung tingkat kesadaran dan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang melakukan korupsi dipengaruhi banyak hal termasuk pola hidup dan sikap tanggung jawab terhadap amanah yang dipegangnya dan kebutuhan hidup yang sangat mewah sehingga memerlukan banyak uang. Banyak yang tidak menyadari bahaya korupsi bagi kelangsungan masa depan bangsa dan negara. Karena generasi muda di sekolah-sekolah jarang mengingat dan mengetahui sejarah bangsanya sendiri, dan mereka seakan-akan tidak peduli dengan NKRI yang telah diperjuangkan oleh nenek moyangnya dulu, dan anak muda sekarang lebih mementingkan kepentingan-kepentingan yang salah daripada mementingkan ke manakah NKRI akan dibawa nantinya. Pentingnya untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep, atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang kesemuanya perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi perlu mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Upaya yang paling tepat memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Jika memang demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Saat ini, langkah pemberantasan korupsi di Indonesia terutama ditangani oleh KPK yang bekerja sangat keras dan penuh dedikasi meskipun sering dihalangi oleh banyak kepentingan bercokol atau vested interest yang merasa terancam oleh sepak terjang KPK. Ketekunan dan dedikasi para anggota KPK untuk memberantas korupsi harus diapresiasi. Meskipun demikian, untuk menanggulangi korupsi yang meluas, diperlukan pendekatan yang lebih sistematik dan tuntas. Ada beberapa tindakan yang perlu dan dapat diambil oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah pusat perlu memegang peran kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah yang perlu ditempuh dalam kaitan ini yakni memperkuat akuntabilitas para pelindung akuntabilitas, menyederhanakan peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah yang ruwet,
dan sering bertentangan satu sama lain, terutama yang membuka peluang untuk kegiatan pemburuan rente, mengurangi kebijakan pembebasan dari hukum atau impunitas, serta meningkatkan transparansi karena akuntabilitas tidak bisa dijamin tanpa transparansi. Budaya birokrasi yang sering tertutup menciptakan tirai yang menyelubungi kegiatan korupsi. Tirai ini perlu dibuka seluas-luasnya di negara demokrasi ini untuk mengurangi korupsi. Suatu undang-undang yang menjamin transparansi merupakan prasyarat yang penting dalam upaya mengurangi korupsi. Dalam menangani kasus korupsi, yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Kasus korupsi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membawa dampak buruk dan nama instansi hingga pada pemerintah dan negara. Hukum bertujuan untuk mengatur dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan perundangan yang ada. Namun banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang diakibatkan oleh banyaknya campur tangan politik buruk yang dibawa oleh oknum, perorangan, maupun instansi. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas, baik dengan cara preventif maupun represif. Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Tidak hanya demikian, sebagai warga Indonesia kita wajib memiliki budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara seperti korupsi dapat diminimalisir. Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. Maka dalam penindakan hukum bagi pelaku korupsi haruslah tidak boleh pilih kasih, baik bagi pejabat ataupun masyarakat kecil. Diperlukan sikap jeli pemerintah dan masyarakat sebagai aktor inti penggerak demokrasi di Indonesia, terutama dalam memilih para pejabat yang akan menjadi wakil rakyat. Tidak hanya itu, semua elemen masyarakat juga berhak mengawasi dan melaporkan kepada institusi terkait jika terindikasi adanya tindakan pidana korupsi. Seharusnya korupsi dihukum mati sehingga para koruptor yang lain berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika, Stambuk F521-20043. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Ya, jadi upaya penanggulangan kejahatan korupsi itu terbagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Yang pertama yaitu jalur penal. Jadi jalur penal itu lebih menekankan penerapan hukum pidana, yaitu yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, sifat represif, penumpasan, penindasan, pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Yang berikutnya, perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya tindakan preventif dalam arti luas. Ya, berikutnya yaitu jalur non-penal. Jadi, jalur non-penal ini lebih menekankan pada pencegahan tanpa hukum pidana, yaitu yang pertama, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, prevention without punishment. Yang kedua, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media, influencing views of society on crime and punishment, atau mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Ya, yang pertama, jadi sasaran dari upaya non-penal adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi, maupun sosial. Secara langsung atau secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi. Yang kedua, upaya penal. Upaya penal ini dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Yang terakhir,
upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi, karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Ya, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi saya. Perkenalkan, nama saya Tirta Cahyani dengan stambuk F521-20021. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang keterbatasan sarana penal. Sebelum membahas keterbatasan sarana penal, saya akan menjelaskan tentang kebijakan kriminal dalam penal. Yang pertama, ada analisis kebijakan kriminal terhadap kebijakan legislatif, merupakan penelitian tentang isi kebijakan atau policy contents. Analisis kebijakan kriminal terhadap kebijakan yudikatif dalam penal merupakan penelitian tentang proses kebijakan atau policy process. Yang ketiga, analisis kebijakan kriminal terhadap kebijakan eksekutif merupakan penelitian tentang hasil kebijakan atau policy outputs. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan analisis kebijakan kriminal dalam penal. Yang pertama, menemukan isu kebijakan kriminal. Yang kedua, menetapkan isu kebijakan kriminal. Yang ketiga, melakukan analisis evaluasi kebijakan kriminal. Dan yang keempat, melakukan penilaian dan uji hasil sementara analisis kebijakan terpilih. Yang kelima, melakukan uji impak kebijakan kriminal. Yang keenam, menyusun penilaian alternatif kebijakan kriminal. Yang ketujuh, menetapkan alternatif kebijakan kriminal terpilih. Yang kedelapan, menyampaikan hasil analisis kebijakan kriminal. Yang kesembilan, mendampingi proses perumusan kebijakan kriminal. Yang ke-10, mengawasi proses implementasi kebijakan kriminal. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pasca kebijakan kriminal. Selanjutnya, identifikasi analisis kebijakan. Studi analisis kebijakan dapat diidentifikasi dalam berbagai ruang kajian atau studi, yaitu analisis untuk merumuskan kebijakan, analisis untuk memprediksi impak kebijakan, analisis untuk memperbaiki isi kebijakan, analisis untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan, dan yang terakhir, analisis untuk memperbaiki proses kebijakan. Selanjutnya, kita masuk pada materi, yaitu keterbatasan sarana penal. Sarana penal memiliki keterbatasan, mengandung kelemahan atau sisi negatif. Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Selanjutnya, secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrida Iskandar dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu upaya penal dan non-penal. Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik. Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana berupa penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya pengulangan korupsi karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dua aspek, perilaku yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kuat dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga, kaum
Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberi dorongan dan bukan memberi hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, nilai-nilai dari masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi. Diantaranya adalah yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat. Terus masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Terus masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Keterbatasan sarana penal. Sarana penal memiliki keterbatasan, mengandung kelemahan sisi negatif. Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara lain bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Hukum pidana dan pemindahan. Ketentuan mengenai pidana tambahan atas tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Terus pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Oke, sekian materi dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendika, stambuk F5212255. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya pemberantasan korupsi atau hukum pidana bukan panacea. Yang pertama, menurut Rudin, hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Yang kedua, menurut Schulholt, naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Karl O. Christiansen, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. Yang keempat, menurut S.R. Brody, 5 dari 9 penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Yang terakhir, menurut Wolf Middendorf, tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa adanya hubungan dengan atau tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum atau pidana saja dalam memberantas korupsi. Padahal
Beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi, memang tetap harus dihukum atau diberi pidana. Namun berbagai upaya lain yang harus tetap terus dikembangkan dengan baik, yaitu untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Widiani, Stambuk F521-20012. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Di sini akan dipaparkan beberapa strategi dan upaya penanggulangan korupsi, yaitu yang pertama itu pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang kelima monitoring dan evaluasi, yang keenam kerjasama internasional. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK ini berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK juga bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota, dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, dan mengambil keputusan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi itu dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, misalnya anggota keluarga. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem untuk dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan tentang kebijakan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dan diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, surat, atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus tindakan korupsi. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara meningkatkan public awareness atau kesadaran adalah dengan melakukan kampanye tentang bahayanya korupsi, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana korupsi harus diintensifikasikan. Yang keempat, tentang pengembangan dan pembuatan instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers, perlu undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Ada salah satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan, sedangkan untuk yang gagal harus dicari penyebabnya dan diperbaiki. Yang keenam yaitu kerjasama internasional. Apa sih itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional itu merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama sebagai rangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai trigger mekanisme pemberantasan korupsi, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerjasama internasional. Dua bentuk kerjasama internasional yaitu international assistance dan international cooperation yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama yaitu international assistance, yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antara investigasi di tingkat nasional dan internasional, termasuk di dalam aset recovery. Aktivitas yang dilakukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahanan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan timbal balik, ekstradisi, pengembalian serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Dua yaitu international cooperation yang dilakukan melalui Law Expert Common Network di seluruh dunia. Baik sebagai negara pemohon atau termohon bantuan, KPK telah
memiliki pengalaman dan network dengan berbagai negara seperti USA, United Kingdom, Australia, Colombia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, China, Jepang, Jerman, Swiss, Korea, Belanda, Timur Leste, Kanada, Spanyol, Dominika, dan sebagainya. Network atau jaringan ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang strategi dan upaya penanggulangan korupsi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.